Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Hari ini kita belajar lagi dengan semangat yang lebih besar. Oke, siap? Silahkan siapkan buku tulis kalian. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Materinya adalah Kesultanan Banjar. Silahkan disimak. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri antara tahun 1526 hingga 1905 Masehi di Banjarmasin. Mulanya, kesultanan ini terletak di wilayah Banjarmasin. Meskipun pada perkembangannya sempat berpindah-pindah ibu kota hingga ke Martapura. Pada masa lalu, Kesultanan Banjar sangat berpengaruh meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga sebagian Kalimantan Timur. Keberadaan kesultanan ini juga memiliki pengaruh kultural yang mendalam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Banjar hingga hari ini. Mulai dari religi, bahasa, seni, hingga sistem kemasyarakatan. Pada akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan Kerajaan Daha. Pada masa pemerintahan Raja Sukarama atau Raja keempat, terjadi konflik perebutan tahta Nagara Daha antara dua orang anaknya, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Namun, Raja Sukarama justru berwasiat agar kelak pengganti tahtanya adalah Pangeran Samudra, anak dari Putri Galuh. Terlanjur berambisi menjadi penguasa, Pangeran Tumenggung tidak terima dengan wasiat tersebut. Ia sangat memusuhi Pangeran Samudra. Merasa keselamatannya terancam, Pangeran Samudra kemudian memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Serapat, Kuin, Belandian, dan Banjar. Lalu, kerajaan mendapatkan bantuan armada perang dari Demak dengan syarat menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Pangeran Temenggung yang mendengar kabar ada kerajaan baru yang berdiri itu menjadi marah dan tidak mau tinggal diam. Ia segera berencana mengirim armada perang ke Sungai Barito dan ujung Pulau Alalak untuk menyerang Pangeran Samudra. Menghadapi kenyataan seperti itu, Pangeran Samudra sadar kekuatan armadanya masih belum mampu melawan pamannya. Atas saran dari Patih Masih, ia kemudian memutuskan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mau membantu, dengan syarat Raja Banjar beserta rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Kemudian, Pangeran Samudra pun menerima syarat tersebut dan Kerajaan Demak mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata beserta penghulu bernama Katib Dayan untuk mengislamkan Kerajaan Banjar. Selanjutnya, Banjarmasin yang saat itu merupakan ibu kota kerajaan berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Didukung letaknya yang strategis serta sumber daya alam yang sangat kaya, membuat para pedagang dari berbagai suku datang untuk mencari barang dagangan, mulai dari lada hitam, rotan, damar, emas, intan, madu, dan kulit binatang, khususnya lada hitam yang saat itu memiliki nilai tinggi di pasaran internasional. Kemudian, negara Belanda pun mulai mengirimkan ekspedisi untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Banjar pada tahun 1603 Masehi. Sayangnya, kesan buruk yang diterima pedagang Banjar membuat usaha Belanda itu gagal. Belanda menjadi sangat berambisi untuk menjalin hubungan dagang dan menguasai Kesultanan Banjar. Berkali-kali ekspedisi yang dikirimkan Belanda pada tahun 1606 dan 1612 selalu gagal menjalin hubungan dagang.
Meski Belanda sempat berhasil meluluhlantahkan pusat pemerintahan Kesultanan Banjar hingga harus memindahkan ibu kotanya ke Martapura. Ambisi Belanda mulai menemukan titik temu ketika terjadi konflik perebutan tahta antara Pangeran Aminullah dengan Hamidullah. Melihat peluang untuk menanamkan pengaruh, Belanda mendekati Sultan Tamjidillah I untuk memberikan bantuan. Seiring dengan semakin kuatnya cengkraman kekuasaan pemerintah Belanda di Istana Banjar, serta konflik perebutan kekuasaan antara Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah, membuat Belanda memiliki celah untuk menghapuskan kesultanan ini secara sepihak. Pada tanggal 11 Juni 1980. Namun, karena ditopang semangat perlawanan dari Pangeran Antasari dan Sultan Muhammad Seman, kesultanan ini mampu bertahan hingga tahun 1905 Masehi. Itulah cerita tentang Kesultanan Banjar. Ceritanya luar biasa. Sekarang waktunya untuk menjawab kuis sederhana. Silahkan tuliskan soal ini di buku tulis kalian. Nomor 1. Tahukah kalian tahun berapa Kerajaan Banjar didirikan? Nomor 2. Apa nama ibu kota dari Kesultanan Banjar? Nomor 3. Pangeran siapakah yang mendirikan Kesultanan Banjar? Selamat mengerjakan kuis ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum.